Saya makan dulu ya. Sabar guys, Makan dulu ya. Makan dulu. tenaga aku kuat menghantam kalian. Pendeta Pastor Lodin mendengar. Iya. Oke guys. Nah, lanjut ini. Oke guys. Udah boleh aku ngomong guys? Iya. Udah boleh aku menjawab. Kenapa orang Kristen kalau merayakan kelahiran Yesus kok ada pohon Natal, kok ada ini kan gitu. Nah, sekarang aku mau jawab. Sedangkan orang tua kita aja dan saudara kita atau kepala desa atau camat kalau mengundang kita ke hari kelahirannya, kita bergembira, kita semangat, kita buat lantong ampau kita ya kan. Kalau dia camat pasti besar ampaunya kita kasih, ya kan. Kalau dia miskin kecil kita buat, banyak gitu pikiran manusia. Tapi kalau dia camat atar balgama binayan, bahasa Bataknya, besar lah bikin amplopnya, ngambil hati. Mana tahu nanti urus mengurus diselesaikan semua urusan kita. Ini Yesus, tunggu dulu. Yesus yang berkuasa di surga, Matius 28 ayat 18. Dia pernah hadir di muka bumi ini. Masa kita nggak merayakannya? Berbahagia dong kita merayakan dia pernah hadir. Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Kecuali Yesus itu mati dan tak bangkit. Baru kalau orang Kristen merayakannya, itu namanya botol. Orang mati dirayakan itu botol. Ini Yesus kali masih hidup sekarang di surga. Wajar dong orang Kristen untuk merayakannya. Kalian rayakan ulang tahunnya. Jadi sekarang Yesus itu Tuhan atau camat sih? Nabi Muhammad. Ya. Dengar dulu. Jawab dulu. Aku udah jawab. Tadi kamu bilang kalau sudah dijawab boleh bertanya. Sekarang aku tanya. Iya sebentar. Saya mau tanya dulu sama kamu. Yesus itu Tuhan atau camat? Jawab dulu. Bukan lari ke Pak Camat. Tadi sudah ku jawab. Sekarang Muhammad kalian rayakan ulang tahunnya. Begini, ketika lilin ulang tahun Pak Camat itu sudah. Iya, dengar dulu dia situ. Kalian rayakan enggak ulang tahunnya? Itu kan lagi dijawab. Kenapa Iya, diam dulu. Aku dengar jawabannya. Oh enggak, tadi kan aku udah jawab. Aku bertanya. Kalau nggak takut diam dulu dengerin. Kalau takut dengerin apa yang dijawab, nggak usah nanya. Diam. Jadi begitu jawabannya. Diam. Kita satu menit. Saya bicara 1 menit. Setelah itu kamu ya. Nah sekarang begini. Sekarang ketika kamu sudah datang di acara Pak Camat ini, kamu datang acara Pak Camat, kamu lihat lilin Pak Camat itu kan, lilin ada kue, diberdirikan lilin Pak Camat itu, misalnya 2 ulang tahun 50 sekian. Nah lilin itu pasti Pak Camat yang tiup, bukan Pak Lurah, karena ulang tahunnya Pak Camat bukan Pak Lurah. Jadi yang berhak meniup lilin itu adalah Pak Camat, bukan Pak Lurah. Sekarang Tuhan kalian ulang tahun sudah pasang lilinnya, siapa yang tiup lilin itu? Ayo. Adakah dicatat harus ditiup lilin, harus dibuat lilin? Ya namanya ulang tahun tidak pakai lilin. Sekarang jawab. Habis bakar apa? Ada rupanya bakar rumah, dibuat lilin bakar rumput. Atau tidak? Ini ulang tahun loh. Makanya kalian itu tidak beriman kepada Alkitab. Kenapa kalian untuk memframing, untuk mentanyakan, sementara Allah berkata justru Bu Darni, karena kami baca di Bible, nggak ada di dalam Bible bahwasanya Yesus lahir dirayakan dipakai dengan nggak ada di dalam Bible itu, nggak ada diajarkan bahwasannya untuk memperingati kelahiran Yesus pakai pohon. Dengarlah dulu orang lagi jawab, dengarlah dulu. Cuma ngoceh aja, ngerocos aja, nggak mau dengar orang ngomong. Ini aku lagi mau jawab ini, lagi mau ku jelaskan. Kenapa takut dengarkan apa yang mau ku jawab? Kenapa takut? Apa yang ditakutkan dari yang ku jawab? Takut kau jadinya bersyahadat nanti terus percaya pada Nabi Muhammad dan ajaran Islam itu. Kalau nggak takut dijawab, didengarkan dulu sebentar, gantian ngomongnya, jangan ngomong terus. Kalau ngomong terus aku pun bisa ngomong terus, bukan nggak bisa. Cuman aku mau menjawab ini sekarang. Ada yang mau ku jawab dari yang kau sampaikan. Aku nggak mau didengarkan. Kalau mau bertanya itu harus mau dengarkan apa yang dijawab dari apa yang ditanyakan, bukan harus ngomong terus gitu. Kalau ngomong terus berarti kau takut kami jawab. Percaya apa yang kami sampaikan itu kau sadar gitu kan? Kenapa? Karena dalam pengajaranmu di Bible nggak ada diajarkan untuk menggunakan pohon Natal, nggak ada diajarkan untuk ke gereja, nggak ada.
Nabi Muhammad waktu ulang tahun diajarkan untuk bersyukur, berselawat, mengenang sejarahnya. Bukan dengan membuat sebuah perayaan begitu. Satu-satu. Masuklah kau ke neraka jahanam, Pak Sandal. Neraka jahanam, Pak Sandal. Kau. Tunggu dulu. Ketika Anda bertanya tentang Nabi kami, insyaallah saya akan menjawab. Iya. Saya akan merunutkan satu persatu berdasarkan data-data. Nah, Anda dulu jabarkan, benarkah Yesus lahir di 25 Desember? Pakai dalil. Framing, benar. Kita rayakan di lain dari 25 Desember. Yang penting kita mengimani bahwasanya Yesus itu kelahirannya ada. Bukan saya ini, saya tidak akan membantah narasimu. Ya, benarkah Yesus lahir di 25 Desember? Nanti kamu tanya tentang Nabi Muhammad. Berarti takut kalian sama aku kan? Kalian mute. Bukan Orang ngoceh aja, macam mana orang mau ngomong kalau kau ngoceh aja? Ya, silakan. Aku dulu ngomong. Jelaskan datanya. Kami di umat Kristen. Datanya tercatat Yesus lahir 25 Desember. Emangnya kalian tercatat rupanya di Al-Quran kalian disunat? Ada Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal ada dicatatkan. Ada rupanya kata tauhid di dalam Al-Quran ada. Ada semua. Yang ada. Tuh, Jadi ada. Bibel kau Sampai mati kau nggak ada, kau dapat ditemukan di Al-Quran Muhammad disunat. Kita mau bahas kelahiran atau sunat nih? Ya, kalian juga kalian nggak boleh kalian bahas Alkitab kami. Kami juga harus lari ke kitab kalian satu-satu. Ya silakan Anda. Ya udah. Kejar. Aku masih rana-rana aman. Kita berbicara. Kalau kalian sudah menghujat namanya, tidak udah ada diimani orang Kristen, kalian pula premi-premi. Tidak, saya kalian imani, kalian pula ngarang-ngarang. Gini Bunda, Anda silakan. Tunggu dulu satu-satu. Anda silakan jabarkan data-datanya Yesus betul-betul lahir 25 Desember. Nanti giliran kau. Nabi Muhammad lahir di bulan berapa, tahun berapa, kan begitu. Nanti saya jabarkan. Dan kedua, kami tidak pernah merayakan yang namanya ulang tahunnya, tetapi kami memperingati. Supaya apa? Supaya orang yang tidak mondok tentu dia memahami bagaimana kisah perjalanan Rasulullah, kan begitu. Nah sekarang silakan Bunda Rasmi pakai data, coba tunjukkan datanya Yesus lahir 25 Desember, kan enak kan? Lanjut. Oh ini si Rasmi. Jangan dipotong ya. Petundal itu, si Rasmi petundal itu. Sundal kau bilang Rasmi, tobat kau. Lanjut. Tunjukkan dulu wajahmu, tunjukkan cantik nggak kau? Pantas nggak kau bersundal kau? Kau pantas nggak kau muka kau itu? Soal kau bilang orang lain bersundal. Pendeta itu si Rasmi itu ya. Kalian ini memang kurang ajar mulut kau itu. Oh pendeta kayak gitu. Bertobat kau. Kasar kali bahasanya. Kalian itulah orang yang dikatakan Yesus munafik. Orang Farisi kalian lah itu. Menganggap orang lain kafir. Kalian aja merasa diri kalian suci. Itulah maksud Yesus. Berhati-hatilah kepada orang Farisi. Ya kayak gitu, kayak kalian orang Farisi itu artinya menganggap dirinya benar. Nah itu. Jangan dulu karena diam. Oke, jawab ya. Nah, di mana kelahiran Yesus? Di dalam Matius 1 ayat 18, di sana ada kelahiran Yesus. Nah, kami umat Kristen sudah tahu, tercatat di dalam sejarah, apalagi di dalam kitab suci, bahwasanya kelahiran Yesus itu sudah tertulis, ya. Nah, jadi kami sebagai umat Kristen wajib dong untuk memperingati. Gak ada dibilang ulang tahun. Tak ada dibilang ulang tahun orang Kristen memperingati ulang tahun Yesus. Kaliannya umat Islam yang mengatakan seperti itu. Kami hanya memperingati. Emangnya nggak bisa kita peringati kelahiran Tuhan Yesus kami yang pernah hadir di muka bumi ini? Apa nggak bisa? Bagaimana caranya? Ada sebagian orang-orang teman-teman Kristen merayakannya dengan menggunakan pohon Natal, membuat hadiah-hadiah. Itu mereka bergembira merayakannya, memperingati kelahiran Tuhan Yesus pernah ada di bumi. Dan ada juga Kristen yang lain, dia memperingatinya hanya dengan perjamuan kudus. Mereka itu memperingatinya agar mengenang bahwasanya Yesus pernah hadir di muka bumi ini, yaitu melalui Paskah. Bunda Rasmi,
perjamuan kudus. Bunda Rasmi. Begitu. Jadi jangan Bunda kalian lagi Rasmi. siapa Gini, menyiapinnya, Bunda. siapa mengasih Bunda, rotinya. saya Botol kalian, dengarkan, Bunda. botol kalian semua. Saya tidak Nah, itu, bertanya kalian, tentang silakan. silsilahnya. Saya nggak nanya silsilahnya. Pertanyaannya, benarkah Yesus ini lahir 25 Desember? Nah, kalau dimati Yang penting kan Yesus silsilah. lahir pernah. Jadi kalau ada orang pernah di dunia ini, Saya manusia nggak datang ke menyangka bumi ini itu kalau lahir. Yesus pernah lahir. Apalagi dia terkemuka, apalagi dia terkemuka di Iya, dunia dan di ini akhirat. 25 Tak apa dong Desembernya kami loh. memperingatinya. Apakah Itu saja. benar Jangan Yesus lagi lahir kalian 25 Desember? framing yang Gitu lain. loh. Gak usah lagi mana lilinnya, mana kuenya, mana Jadi pohonnya, yang lahir mana 25 Desember ini lampu-lampunya, siapa? mana cahayanya. Happy birthday, happy birthday. Saya Happy tanya, Bunda birthday, Rasmi. Jess. Gak apa-apa happy birthday. Tapi kan saya hidup. tanya begini Asal jangan yang pertanyaannya. mati. Jangan yang mati, Iya, yang busuk iya. kalian peringati. Iya, saya pertanyakan kalau begini. yang mati nggak guna. Ya, Ini dengarkan, hidup dengarkan berkuasa dulu, di surga Bunda Rasmi. dan akan datang untuk menghakimi Tidak dunia. ada, Muhammad itu bullshit. apa datang menghakimi Itu dunia? bullshit. Tunggu datang Yesus. Itu bullshit, Kalian tahu Yesus itu. masuk surga. Yohanes Dengarkan dulu, tapi Yesus, saya nggak ke Yesus situ. datang kau masuk neraka kau. Panggil sama dia. begini. Quran 19 ayat 1. Semua umat Islam dimasuki ke neraka, mendatangi neraka. Kami umat Kristen ada tercatat. Siapa pengikut Yesus tidak ada penghukuman atas Begini, siapa Bunda yang Rasmi, pengikut yang yang setia. saya tanya, benarkah Yesus lahir 25 Desember? Mana bisa dia Karena jawab? pada saat Siapa? 25 Desember itu yang banyak lahir itu dewa-dewa. Dan Dewa aku sama Mitra. perempuan yang Lahir dibilang 25 pesundal ini Desember. dulu bicara. Berani nggak dia sama aku? Kalian diam dulu semua. Adakah penantang? Ayo, Wah, wanita lawan wanita janganlah dulu. penantang. Ayo, Wonder Woman lawan Wonder Woman. Jangan dulu kalian ikut campur para pria. Kami dulu bicara. Bukan Ini seperti soal saya cantik ini, tidak siapa yang turut namanya? Jawab pertanyaan Ini Bang lalu Albo. Saya sekarang mau jelas. tahu. Ini kurasa kayak bidadari bentar, bicaranya ya. Makanya yang lain diam dengar, dulu lah. dengar saya. Saya mau Bang Dalbo kan dulu, ayo, tegaskan ongket kita, ongket. pertanyaannya. Biar dia jawab Ah, pertanyaan Bang Dalbo, baru saya begini. layani dia. Kalau dia nggak ada data, Benarkah- jangan Alah, dilayani. kayak kau Turunin itu aja. lah orangnya kalian kau. biarkan dulu Udah mereka kau nggak Dalbo. beriman kepada Biarkan Alkitab, mereka dulu kau perempuan mengajari sama Alkitab perempuan kami. Dalbo. Nyahlah kau dari hadapanku. Hai, Ini iblis, kan sudah pembuat terpojok, kejahatan makanya kau. dia menawarkan dengan perempuan. Saya minta datanya dulu. Ya, Di datanya mana dulu Yesus keluarin. lahir 25 Kalau nggak ada, Desember. nggak usah kau ngomong banyak bacot kau Rasmi. Manusia tak tahu Itu diri yang saya kau. minta. Alkitab orang dipakai. Semua yang ada di Al-Quran kau ambil. Manusia Kalau apa tidak ada kau? artinya. Mengaji kau dulu Mila. Mengaji Iblis kau dulu kau. Mila. Baca dulu Quran surat Al-Maidah 48. Ya, tak usah kau 47, bawa. Kau yang baca. baca Bisa kau nggak dulu. kau baca? Kalau kau bisa, Kau baca baru kau Arabnya, hebat. kau baca Kalau kau tak Alkitabnya. bisa, belajar Baca. kau dulu. Kembali ke anak TK. Ya, Cepat. kau baca. dulu Jangan kau bawa Al-Quran. Al-Quranmu Kau baca dulu. baca. Kalau kau masih belum bisa baca Al-Quranmu, jangan kau lari ke Alkitab kami. Hah? Silakan. Alkitab kau tuh cuma Ngaji taruh kau. mending doang kok. Buku cerita. Mila, tuh. ngaji kau dulu. Baca buku dulu cerita. Quran surat Al-Maidah Ampun ayat deh. 47 Baca 48. Darmi, Cepat. Darmi apa siapa namanya nih? Kenapa banyak kali ceritamu? Malu kau baca Al-Quranmu? Kau Malu, baca. malu. Kau yang bawa data. Baca kau dulu yang Al-Quranmu. Kau Baca, yang aku ini baca. berani. Ibelmu. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus jangan adalah mengalihkan, seperti berikut. jangan mengalihkan Ia pernah apa lahir yang dikatakan di Bang bumi. Dalbo. Kami merayakannya. Bang Dalbo, kau nggak bisa Sekarang jawab, teman-teman umat kau nggak Kristen bisa dilanjutkan. ada sebagian Diam aja, Bang. merayakannya. Apa kau? Pesandal. Itu. Makanya jangan sok pintar. Kau jadi- jangan sok pintar. Takut kau Mila. Jadi begini, ya enggak perlu saling menghinakan, menghujat ya, tidak perlu. Iya. Saya pertanyakan, nanti Anda tanya Nabi saya lahir di berapa? Betul. Di tahun berapa? Nah sekarang Kristen silakan jawab di mana datanya, tunjukkan datanya. Yesus lahir 25 Desember. Pakai data kita. Dan saya juga pakai data. Nanti ketika Anda bertanya tentang nabiku, saya akan tunjukkan data-datanya. Rasulullah lahir di tahun apa, di tanggal berapa, saya tunjukkan. Dia framing Nah, begitu Bang Dalbo ini- karena dia nggak bisa jawab. Makanya dia Tunggu framing. dulu Bunda. Kena repot Bunda. Kena tombak. Ini Kuantara ini Kristen, Bang? Ya, saya Kristen. Ya silakan Bang. Tunjukkan datanya di mana Yesus lahir 25 Desember. Silakan. Aku keluar dulu ya, keluar dulu.
perayaan 25 Desember, kalau di Alkitab itu nggak ada tertulis. Nah, jadi itu hanya mengikuti tradisi-tradisi suci gereja mula-mula. Jadi kalau kau paksa di mana tanggalnya itu nggak ada. Tapi memang itu disepakati oleh para bapak-bapak gereja mula-mula, gitu. Jadi yang lahir 25 Desember siapa sih yang kalian rayakan? Dewa Mitras. Kan udah saya bilang tadi, bapak-bapak gereja mula-mula menyepakati bahwa perayaan Natal itu tanggal 25 Desember, gitu. Kesepakatan itu. Jadi bukan kelahiran Yesus atau gimana ini? 25 Desember. Loh, kan udah saya bilang tadi, kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember oleh gereja, bapak-bapak gereja mula-mula menyepakati tanggal itu. Jadi kenapa kau paksa harus ada, harus ada? Sekarang kalau saya tanya, Nabi Isa lahir tanggal berapa? Siapa? Enggak ada dijelaskan. Ya udah, itu tidak jawaban pernah ada saya. perayaan Nabi Isa. Loh, Enggak ada. Lalu Anda udah saya merayakan bilang 25 tadi, Desember perayaan itu tanggal dasarnya dari 25. mana? Ingat, dasarnya kesepakatan dewa-dewa bapak-bapak Yunani gereja itu, mula-mula dan dengarkan, tradisi-tradisi Pak. suci. Iya, dengarkan. Loh, Ya, dengarkan. kau lari ke dewa Yunani, saya tidak menyembah dewa Yunani. Dengarkan. Iya, dengarkan. Sumber Saya tidak perlu tahu jawabanmu itu. Saya tidak mau tahu jawabanmu itu. Ini imani saja nih. Apa bedanya dengan Tarzan? Jangan gitulah. Jadi Anda harus ingat, sumber perjanjian baru itu adalah dari Yunani, Roma. Itu satu. Dan kedua, Apapun kau bilang, saya tidak mau tahu jawabanmu itu. Katanya, dengarkan dulu ini. Nggak bisa jawab. Saya tidak perlu jawabanmu itu. Bagi saya tidak perlu jawabanmu itu. Yesus lahir tanggal 25 Desember, melainkan Dewa Matahari. Apa tidak ada? Kan udah saya bilang tadi. Datanya berdasarkan kesepakatan bapak-bapak gereja mula-mula. Gitu. Itu datanya. Ini kenapa harus kau paksa harus jawabanmu? Saya nggak maksa, Pak. Kesepakatannya itu ada bisa ditelah dari mana? Data kesepakatan. Bantaru. Ya banyak lah. Banyak pasti ada pertimbangan mereka. Cuma nggak bisa dijabarkan sama kamu semua di sini. Ya coba aku bisa jabarkan Nabi Muhammad itu datanya kalau kau mau. Yang saya tanya Nabi Isa, kapan lahir Nabi Isa? Bisa juga aku jabarkan kalau kau mau. Tapi kau Oke, jabarkan. ayo, jabarkan Bagaimana tentang bapak-bapak gereja yang kau sebutkan tadi? Kau pertanggungjawabkan Tanggal dulu. berapa lahir Dari Nabi mana Isa? Nabi Isa dulu kau jawab, Nabi Isa. Kau percaya dengan apa yang dikatakan bapak-bapak gereja tanpa kau tahu dasar-dasarnya secara logis. Dasar-dasarnya pasti ada, cuma saat ini nggak bisa kuterangkan samamu. Kok mesti kenapa Nggak nggak bisa bisa? kuterangkan samamu. Ini sedang dalam perayaan, berapa kali kau sudah merayakan hari Natal? Nggak pernah diceritakan. Dasar Udah saya itu nggak urusanmu. Mau berapa kali itu nggak urusanmu. Nggak perlu kau tahu itu. Jadi kau nggak ilmu dari mana, pemahaman dari mana, informasinya? Mau kapan kami rayakan Yesus? Yang penting secara original. Ya, karena di dalam sejarahnya dikatakan sekolah-sekolah Kristen sendiri bahwasannya tidak lahir pada tanggal itu. Karena itu kami baca. Maka kami bertanya, kok kau percaya? Tahu kok disepakati arti disepakati? Mereka sudah bersepakat tanggal itu. Kenapa disepakati? Ada dasarnya pasti. Kok bisa kau ikut pasti ada aja, dasarnya. Gitu. Cuma saya nggak bisa terangkan samamu saat ini. Isa Al-Masih kenapa nggak kalian rayakan ulang tahunnya? Karena memang nggak diajarkan. Mungkin tanya aja dulu itu. Tanya aja tanggal berapa Isa lahir. Nggak diajarkan. Umat Islam nggak diajarkan untuk merayakan. Tanggal berapa Isa Al-Masih lahir? Iya, itu ada tanda itu. Ada tertulis. Mencret. Tidak Tanggal ada. berapa Isa Al-Masih lahir? Tidak ada tertulis. Nggak ada. Tidak Nggak ada. ada. Ya, pasti itu juga jawabanmu kan? Makanya kami bertanya kepada kalian, bagaimana kalian bisa tahu hari Tapi ada kelahirannya di Matius. Tidak ada tertulis Nabi Isa lahir 25 Desember. Nah sekarang kalian ngobrolnya enak itu loh. Ya tunggu dulu. Tunjukkan datanya. Berarti kan nggak bisa juga kau jawab kan? Yesus itu lahir 25 Desember. Makanya kami bertanya, karena kalian Udah saya bilang kalian tahu harinya. Kami ingin tahu ilmu dari mana. Oleh bapak gereja mula-mula. Kok paksa? Dari mana Berarti itu dapatnya? hasil dari bapak gereja. Sedangkan kalian Inilah kebodohan kalian. Makanya kami bertanya. Percaya pendeta.
Kalian lebih parah lagi. Kalau kami Nabi masih kami memperingati kelahiran Yesus Isa Al-Masih. dilahirkan Kalian di tengah-tengah enggak. keluarga Bani Hashim di Mekah. Itu kapan pada Senin. kapan itu ditulis? Tunggu dulu, Ratusan tahun setelah Muhammad, nggak bisa. Supaya Anda paham ya. Ketika kita ditanya, kita paham. Itu yang kau buat sekarang. Dari dulu nggak ada itu. Catat tenggiri. Saya mau menjabarkan Nabi saya nih. Nabi kami dilahirkan. Perlu saya tahu itu, nggak perlu. Ya, enggak betul, bukan untuk kau. Jangankan Nabi Kami nggak saya, perlu mengetahui Yesus itu. saja. Kami hanya Yesus mengetahui saja, iman Anda kami. tidak mau tahu. Kami meluruskan Pokoknya, apa yang kalian plesetkan. Kenyataannya kau tidak tahu Darni, karena kau gak bisa menjelaskan. Kalau kau tahu kau bisa menjelaskannya. Yang saya tanya, Nabi Isa itu lahir tanggal berapa? Nabi Isa lahir tanggal berapa? Nabi Isa tidak ada diterangkan dalam Ya udah, Al-Quran berarti nggak usah atau dalam nuntut kau kalau apapun. nggak ada, nggak usah nuntut. Lahir 25 Desember, itu saya jawab. Nabi Tapi Isa tidak kata kita, kau dijelaskan, terus rinci tidak kita. disampaikan. Tunggu dulu. Nabi Isa tidak ada dikatakan lahir tanggal 25 Desember. Nah, kau mengatakan Ya Yesus lahir Kalau 25 kau tidak bisa Desember. menjelaskan, kau jangan menuntut. Sumbernya dari Kalau kau mana? tidak bisa menjelaskan, jangan menuntut. Jangan mau menanggung sendiri. Dijelaskan kalau saya jawabnya sebelah. Bapak-bapak gereja itulah biar dibuat tanggal 25. Boleh Biar juga konstruktif. dirayakan di luar Bu tanggal Darni, 25. sebentar ya. Itu suka kami orang Kristen. Kapan kami Ini, mau merayakan kalau cara kelahiran Yesus? diskusi begini. Kenapa kalian yang salah? Bu Darni. Izin host sebentar. Bang Pantro, Bu Darni, gini loh cara diskusi yang bagus tuh begini Bu ya. Tadi Ibu diminta membawakan data Bible, ya kan? Bang Dalbo juga mengatakan siap membawakan data bagaimana kelahirannya Rasulullah. Jadi Ibu sampaikan dengan jelas rinci dari mana dalilnya. Nanti Bang Dalbo juga menjawab. Nah baru itu enak Bu. Jangan dipotong-potong. Tapi sudah ku jawab tadi, kalian tolak. Loh bukan. Kan aku bilang kelahirannya di Matius 1. Ibu Di sana bacakan jelas detailnya. tercatat. Berarti ada kelahiran Yesus. Dia Sebentar, pernah hadir di muka bumi Bunda, ini. yang ditanyakan Maka bapak-bapak itu gereja tanggalnya. mensahkan Sebentar. semuanya tanggal 25 Desember. Nah, ada juga umat-umat Kristen yang lain di luar tanggal 25 Desember. Emangnya apa kalian? Kenapa kalian sewot? Kalau kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus ini ranah di tanggal diskusi 25 Bunda. atau Bukan di sewot tanggal dan kapan tidak sewot. Kita Gimana ini sih? berbicara dalam ranah dialog, ingin mencari Kan sudah kebenaran. dijawab. Esensinya Datanya ada. apa gitu loh. Sebentar dulu, biarkan saya menyelesaikan narasi saya nih. Jadi kita ini sebagai orang-orang yang berakal ingin mencari tahu ya di mana datanya. Lah kalau misalnya ada perbedaan, kenapa kok bisa disepakati? Pertanyaan Bang Dalbo tadi itu sangat fundamental. Kalau seandainya diragu-ragukan, apa Ya, dasarnya pasti bisa ada disepakati? alasannya kenapa disepakati, pasti Nah, ada. karena itulah Anda Pasti ada paparkan, alasannya. Cuma kau saudara, menuntut, kau gitu itu loh ya. menuntut gitu. Iya, kalau Anda bilang begitu seperti Anda menampar muka Anda sendiri. Kenapa? Yesus itu ditetapkan Tuhan dalam konsili kan. Sebelumnya tidak sepakat bapak-bapak gereja itu Yesus itu Tuhan. Begini aja. Izin Ya. dulu Bandian. Ya, lanjut. Bandian selaku moderator. Anda nanti tanya saya. Oke, tanya siap. saya lahirnya Rasulullah. Anda Ya. tanya juga dengan mereka dengan pertanyaan yang sama. Oke. Yesus Boleh, lahir bagus, itu tanggal bagus, berapa? bagus. Diatur waktu begitu bicaranya ya. supaya adil. Oke, boleh. Nah sekarang Supaya saya adil, sama Bang ya. Dalbo dulu. Biar kesannya nggak mojoin Kristen ini. Bang Dalbo, coba sebutkan datanya kelahiran Nabi Muhammad Ulangi SAW. panggilnya. Pak panggilnya, ulangi cara panggilnya. Bang Dalbo, coba disebutkan dalilnya Siapa, Man? kelahiran Rasulullah. Kelahiran Nabi Muhammad. Silakan. Ya, baik. Nah, kelahiran Rasulullah tercatat di dalam Sirah Nabawiyah. Sejarah hidup Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada di hari Senin pada 9 Rabiul Awal 12. permulaan tahun dari peristiwa gajah dan belum Lanjut. 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirawan atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 20 April tahun 571 Masehi.
berdasarkan penelitian ulama besar umat Muhammad Sulaiman Al-Munsurwiri dan peneliti astronomi Mahmud. Anda sih ini Pantaro, biarkan orang berbicara, biarkan orang berbicara. Apanya? Saya menyampaikan hari Senin. Tapi dia udah mulai ngarang, Rabiul Awal. Oh, itu betul. Betul itu bukan ngarang, itu sejarah, ada tertulis. Kok saya ngarang? Nanti lanjut Bang Dalbo, ditulis 13 tahun setelah Muhammad. Nanti saya ngatur itu. Tunggu dulu, saya tunjukkan datanya. Ini Pak. Ya tahun berapa ditulis itu? Paulus. Tahun berapa ditulis itu? Bukan ditulis ya Pak, informasinya ada dasarnya Pak. Nanti dulu. Informasi di dalamnya ada dasarnya. Saya yang atur itu. Nanti dulu Anda komen nanti. Sampai wafatnya Rasulullah diterangkan di data ini Pak. Sesama lama pun banyak nggak sepakat itu. Yang lain simak dulu. Mana Pak? Tunggu dulu. Sesama ulama katanya tidak sepakat dengan ini. Ulama yang mana Pak? Banyak itu pertentangan. Ya, ulama yang mana? Satu aja Pak, nggak usah banyak, satu aja. Buktikan mana? Satu aja. Udah cukup, nggak akan bisa dijawab itu. Lanjut. Nah sekarang antara pilih Bu Darni atau Bang Pantaro yang akan menyampaikan kapan Yesus dilahirkan. Tolong sebutkan datanya. Silakan. Yang mana ini yang mau jawab? Udah saya bilang tadi, perayaan Natal itu gini. Pertanyaannya itu tadi Bang Dalbo sudah pakai dalil, pakai data disebutkan oleh beliau. Dia tunjukkan rujukannya, referensinya. Nah sekarang Anda data yang dibuatnya itu tidak bisa diverifikasi. Anda. Oh itu bisa diverifikasi Pak, ada ilmunya. Referensinya mana? Referensinya mana? Itu kan yang ditulis belakangan. Oh salah Pak, tidak ditulis begitu caranya kalau Anda mau berdialog. Beliau Bang Dalbo sudah menunjukkan data, Anda juga tunjukkan data, itu baru kompatibel, apple to apple, baru berimbang. Jangan pakai ini itu data yang dibuat, tidak ada yang memahami data itu. Tunggu dulu. Ini kan dari penelitian ulama. Penelitian ulama ini, Anda mau percaya atau tidak? Bukan urusan kami. Nah sekarang Anda dongengkan aja, kalau tidak mampu nunjukkan data, dongengkan aja. Oke. Di mana Yesus itu tak lahir 25 Desember. Saya bisa tambahkan data Bang Dalbo tadi dengan berbagai ciri yang tercatat dalam sejarah, yaitu peristiwa perserangan pasukan bergajah, peristiwa api Persia yang selama 1000 tahun tidak pernah padam pada hari itu padam. Dalam sejarah didukung, Al-Quran didukung oleh sejarah. Al-Quran itu didukung oleh sejarah, ada sejarah mencatat. Ada terjadi Darni, ini tercatat dalam sejarah, Al-Quran didukung sejarah. Terjadi padamnya api Persia yang 3.000 tahun setelah Muhammad. Dia bertanya. Sabar dulu, satu-satu. Bicara dulu baru nanti Anda sanggah. Anda bertanya, ini kitabnya kitab mana? Ini sejarah hidup Nabi Muhammad. Jadi ada di sini Pak, di Sirah Nabawiyah. Nah sekarang itu 300 tahun setelah kematian Muhammad, 300 tahun setelah Muhammad. Baru kemarin dicatat ini yang kami pegang. Nah sekarang Anda yang dulu tunjukkan datanya di mana Yesus 25 Desember lahir. Udah saya bilang tanggal 25 Desember itu kesepakatan. Ya, di mana datanya? Di mana? Itu karangan. Kok di mana datanya? Kau baca dari situ. Buka Google lah. Masa saya percaya ketika saya menampilkan data, Anda tidak percaya. Begitu Anda berbicara, saya seakan-akan saya dipaksakan untuk percaya sesuatu yang tidak ada dasarnya. Saya buka saya buka Google kata Bu Darni tadi, ya Bu Darni Advent membantah tentang 25 Desember karena pada perikop Daniel 8:14 ya tentang 2300 petang dan pagi di kitab Perjanjian Lama, Kristen Advent ya memperhitungkan bahwasannya tanggal tersebut bukan tanggal 25 Desember. Bukan berbicara mengenai datangnya Yesus, melainkan satu pasti pelayanan bagi manusia yang dilakukan Yesus di surga.
Jadi Ya, Advent dengar, yang, ini yang sekarang dipercayai kami oleh Bu dulu. Darni membantah 25 Desember. Ya. Bagaimana Anda bilang itu Oke. disepakati? Anda Kami sendiri ya. dari Advent gak sepakat dengan Iya. itu? Kami dulu ya, Kristen ya. Oke, jawabannya. Tercatat di dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, baca terus ya. Nah, berarti sudah ditulis. Ini kitab suci. Kalian tadi kan bukan di Al-Quran. Berarti di luar dari Al-Quran. Kami pun kalau dicari nanti di luar dari yang dibawa toh oleh diam Bang dulu Dalbo kalian. tadi adalah bagian daripada Al-Quran dan sejarah. Yang saya bawakan adalah sejarah dunia. Riki, biarkan dulu bicara Bang Riki. Dengar dulu. Silakan. Nah, ini lanjut. kan jawaban Silakan. orang Kristen. Oke, jawaban orang Kristen. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Baca di Lengkapnya bawah. bacakan, Bu. Ini Lengkapnya Alkitab bacakan, suci. Bu. Dengar Lengkapnya dulu. bacakan. Iya di sini bacakan, biar dengar jelas. dulu. Isu Iya, capek saya aku. Enggak apa-apa. bacakan lengkap. Ejen ya. Enggak apa-apa dia mau baca lengkap atau tidaknya, Iya. terserah dia. Oke, Silakan. silakan. Nanti ya, oke, nanti kalau ku panjang ku baca terusnya panjang kali. Kita ini kan diskusi ada waktunya. Nah, yang penting di sini sudah ada dicatat di dalam kitab suci kami. Yesus pernah lahir di dunia ini, datang sebagai manusia. Matius 1 ayat 18. Bukan di luar dari kitab suci. Nah, kalau di luar dari kitab suci ada juga nanti menceritakan kenapa tanggal 25 Desember teman-teman Kristen di luar dari Advent. Itulah yang sudah disepakati. Kami Advent disepakati kelahiran Yesus itu pernah ada. Kami juga bisa merayakannya. Bukan kami menolak kelahiran Yesus. Tetap umat Advent merayakan, tapi tidak di 25. Tapi tetap kami mengimani semua. Kami tetap mensahkan bahwasanya Tuhan Yesus kami itu pernah hadir di muka bumi ini, lahir. Tetapi di luar dari Advent membuatnya tanggal 25 Desember. Itu sah-sah saja. Kenapa kita mau komentar? Kami Advent juga Oke, merayakannya, tapi bukan tanggal 25, boleh tanggal 8. Sesuai yang ditanyakan Bang Dalbo ya. Bang Dalbo tanya bukti tanggal 25 biarkan Desember saya ya. jawab ya, biarkan saya yang jawab. Jadi begini Bunda Darmi, kami umat Islam tidak pernah menyangkal itu bahwa Yesus tidak pernah lahir. Yesus pernah lahir. Yang jadi masalah di sini, kalian ini merayakan 25 Desember dengan dasar Yesus lahir 25 Desember itu data-datanya di mana? Sumber sejarahnya di mana? Begitu. Nah, kalau Rasulullah jelas lahir di hari Senin. Senin pagi 9 Rabiul Awal. Ya. April tahun 571 Masehi. Ini jelas. Nah, sekarang Anda tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus lahir 25 Desember? Kan ini pertanyaannya, bukan silsilahnya saya tanya. Kalau silsilahnya kami sudah tahu. Iya, tapi kalian menolak. Kami sudah ada tercatat kelahirannya. Tentu dong saya ada nggak begini, umat Kristen merayakannya. Gini, Bunda Kenapa Darmi, kalian saya jadi tidak menanya menolak. tanggal 25, Saya tidak mau menolak tanggal berapa? kelahirannya. Itu urusan Yang kami saya umat Kristen, itu pertanyakan, iman kami. Dengarkan, yang saya Gimana sih kalian pertanyakan, ini? 25 Desember ini, dari mana data ini 25 Desember, Yesus lahir 25 Desember? Sumber datanya ini dari mana? Supaya kita bisa buka juga sama-sama kita belajar ya. Itu menjawab itu nanti Bang Kuantaro. Kalau saya kan Advent, kami di luar tanggal 25. Tapi tetap kami merayakan memperingati kelahiran Yesus ya, itu. Iya, Nah, ini berarti Anda ini merayakan sesuatu yang Anda tidak pahami dengan informasi yang jelas. Nah, tidak sekarang dipahami kan udah ada ayatnya loh. Gimana sih Bang Dalbo ini? Kami di Alkitab ditulis kelahiran Yesus ada. Saya tidak menolak kelahiran Yesus. Bukan di Al-Quran kelahiran Muhammad adanya, tapi di luar dari Al-Quran. Itu berarti pendapat orang. Enggak nanya kelahirannya. Sekarang berarti bukan penyempurna Al-Quran kalau begitu. Berarti Al-Quran bukan penyempurna. Di Al-Quran ada dikisahkan tentang kelahiran Rasulullah dengan menceritakan surat Al-Fil. Saya nggak ke situ. Itu peristiwa tentang kelahiran Rasulullah dengan penyerangan tentara bergajah. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi jangan bilang ada. Saya pertanyakan di sini, 25 Desember ini dari mana sumber data-data ini? Yesus lahir 25 Desember. Itu yang saya pertanyakan, bukan kelahirannya.
Ya kalau Yesus lahir, saya akui Yesus pernah ada di muka bumi ini, pernah dilahirkan di muka bumi ini. Apakah benar dia lahir 25 Desember? Itu yang jadi pertanyaan. Bang Delbu. Kalau memang dia benar lahir 25 Jadi Desember. Bang Delbu mau tahu kenapa Advent menolak tanggal 25? Karena ya yang mengikuti pendeta Miller, yaitu Angel White dan Ellen White ini, James White dan Ellen White ya. Mereka pendetanya yang namanya pendeta Miller, Pastor Miller, meramalkan akan datang Yesus pada peristiwa tahun 17 berapa ya? Akan datangnya Yesus pada tanggal 22 Oktober 1844 dan ternyata tidak datang. Karena tidak datang, mereka membantah tentang tanggal 25 Desember, perhitungannya salah. Ini yang jadi alasan Advent menolak tanggal 25 Desember. Jadi nggak ada dasarnya bahwasannya perhitungan sejarah atau perhitungan waktu diperhitungkan. Tidak, ramalan yang salah oleh mereka sendiri. Coba Wantung, jangan kemana-mana dulu. Kepada kelahiran Yesus. Kami memperingatinya. Mau tanggal 25, mau tanggal 20 berapa, itu nggak penting bagi kalian umat Islam. Ya, yang jelas itu Tuhan kami, bukan Tuhan kalian. Kalau Tuhan kami rayakan kelahirannya. Suatu dia datang di bumi ini, itu urusan kami, bukan urusan kalian. Kalian hanya bertanya, lalu kami jawab. Setelah sudah dijawab 3 kali, tanya lagi jawaban pertanyaan yang lain. Jangan di situ aja kita. Yang ditanyakan masalah tanggal 25 Desember. Kalian nggak mungkin kalian mau beriman yang ditanyakan tanggal 25 Desember, bukan kelahiran Yesusnya, tanggal 25 Desember. Gini Bunda Darmi. Apa yang saya pertanyakan coba? Iya. Kenapa tanggal 25 Desember kalian merayakannya, ya kan? Nah, kalau kami umat Advent, saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Terus pertanyaan saya, apa dasarnya kalian mengatakan Yesus lahir 25 Desember? Catatan-catatan sejarahnya ada di mana tercatat? Itu pertanyaannya. Saya nggak nanya. Itu tadi tanya sama abang apa itu. Dengarkan, kenapa Kristen merayakan Natal 25 Desember? Saya nggak nanya itu. Karena bisa saja mereka merayakan hari kelahiran Dewa Mitra. Cuman saya pertanyakan, di mana data-datanya Yesus lahir 25 Desember? Itu saya pertanyakan. Silakan. Ya, ini kan saya versi Advent ya. Kalau versi Advent bukan tanggal 25. Tapi kami di luar tanggal 25. Kami memperingatinya. Tetapi kami umat Advent lebih kepada memperingati kelahirannya, kematiannya, dan disalibkan dan naik bangkit kembali. Kami memperingatinya sewaktu pembasuhan kaki dan makan roti dan minum anggur melambangkan darah Yesus itu. Di situ kami umat Advent, kami peringatilah itu 5 kali setahun, 4 kali setahun, sesering mungkin kita lebih banyak mengenangnya, lebih baik lagi. Begitu kami Advent. Tapi kami teman-teman umat Kristen hari ini merayakannya itu mereka. Kita nggak boleh sangkal kan mereka sudah itu mengadakannya tanggal 25 itu sah-sah saja. Ini kan Alkitab kami. Ya, ini kan sah-sah saja, nggak bisa juga. Kan kalau begitu jawabannya di awal, nggak sah juga. Seperti itu Bunda Darmi, kan enak. Tadi pemanasan pertanyaan saya, saya tidak pernah emosian pemanasan. Saya pahami pertanyaan saya tidak pernah bertanya kenapa, ada apa Kristen merayakan 25 Desember. Saya nggak nanya itu. Saya hanya bertanya, di mana datanya Yesus lahir 25 Desember? Itu. Nah, kalau perkara mereka merayakan, ya bisa saja mereka itu secara sembunyi merayakan hari kelahiran Dewa Mitra. Kan selesai, enak kan? Kita nggak boleh begitu, Bang Dalbo. Itu iman orang Kristen. Kita nggak boleh berandai-andai. Salah. Sama seperti aku. Kan saya mengatakan bisa saja. Tanggal kelahiranku, Bang Dalbo. Tanggal kelahiranku kan tanggal 12 bulan 4 tahun 1974. Kan bisa aja kurayakan itu, kuperingati di tanggal 14 atau di tanggal 18. Nggak kan bisa.
Bisa, siapa bilang nggak bisa? Mana ada paksaan? Oh, terserah kami yang beriman kepada yang punya anak. Terserah yang punya orang tua dan punya anak. Kalau gitu, nggak ditetapkan tiap tahun kan? Berarti suka-suka aja. Kalau bisa itu kan namanya kita juga, terserah kami. Kita kan memperingatinya. Kalau gitu bikin ulang bulan aja, tanggal berapa aja boleh kalau kayak gitu, nggak masalah. Iya, namanya juga memperingati. Kita memperingati. Sesering mungkin kita peringati, apalagi Tuhan kita yang pernah hadir di muka bumi ini. Masalahnya yang dipertanyakan tadi, kenapa harus dipertanyakan tanggal 25 Desember? Karena apa? Karena ditemukan banyak sejarah ya dari pagan Romawi, pagan Hindu ya yang memperingati tentang kelahiran dewa mereka tanggal 25 Desember. Banyak, bukan cuma satu. Ini masalah. Ini yang menjadi polemik, bahwasannya Yesus lahir sebagai dewa, bukan sebagai utusan Tuhan. Bedanya di situ, Bu Darni. Makanya dipertanyakan tanggal 25 Desember itu. Sejarah mencatat itu. Makanya tadi Bang Dalbo bilang, apakah mereka diam-diam merayakan tentang Dewa Mitra, atau merayakan tentang kelahirannya Krishna, atau tentang Dewa Mesir. Karena semua sama, tanggal 25 Desember. Yang mana yang dirayakan ini sebenarnya? Nah, sedangkan Dewa Mitra, Bang Riki, Dewa Mitra kan mempunyai juga murid 12. Dan menjanjikan juga keselamatan. Sementara Bu Darni sendiri dari Advent ya, bilang tidak merayakan tanggal 25 Desember. Lalu tanggal berapa ditetapkan oleh Advent? Karena yang terakhir tanggal 22 Oktober 1844 itu mereka menyatakan tanggal 22 Oktober kedatangan harusnya sama dengan kelahirannya harusnya. Itu yang disampaikan oleh peramalan ya oleh Pastor Miller. Ini gurunya daripada James White dan Ellen White yang jadi pendirinya Advent yang Ibu Darni sekarang ikuti. Masalah di situ. Kami ajak untuk berpikir secara logis, jangan cuma ikut-ikut aja gitu. Nah, kita nggak boleh mensesat-sesatkan orang lain. Umat Kristen merayakan yang menyesatkan hari ini. Siapa? Kami bertanya untuk Ibu tadi menjelaskan. Jangan-jangan umat Kristen ini mau menyembah dewa apa tadi kalian bilang? Iya, karena dalam sejarahnya ada. Karena dalam sejarahnya ada. Kami hanya bertanya untuk Ibu Darni bisa menjelaskan. Tengah. Itu. Izin ya, siapa? Horus lahir 25 Desember. Ya. Hercules lahir juga 25 Desember. Semua Mitra lahir 25 Desember. Dari seorang perawan juga. Nah, ini yang menjadi kecurigaan kami. Jangan-jangan ini hanya jangan-jangan. Ya itu sah-sah saja pendapat. Pendapat di luar dari mereka ya itu terserah. Makanya saya minta Yesus benar lahir 25 Desember karena ada juga tercatat di sini Yesus lahir 25 Desember. Apakah benar? Dan Dewa Mitra ini mempunyai juga murid 12. Kok ada kesamaannya? Kebetulan mungkin ya, kebetulan sama. Dan Mitra juga menjanjikan hidup kekal, mungkin kebetulan aja. Nah, silakan lanjut. Ya teman-teman kan sudah dari Ibu Darni bilang di dalam Matius 1 ayat 18. Ternyata di sana ada dicatat bahwasanya umat Kristen mengimani seluruh dunia bahwasanya Yesus itu pernah lahir sebagai manusia datang ke bumi ini. Jadi seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini merayakannya hari ini. Itu iman mereka. Nah, kalau kami umat Advent, kami juga kalau diundang okumene, ada surat pernyataan mengundang untuk gereja-gereja termasuk Advent diundang, kami juga hadir di sana untuk menghargainya, nggak apa-apa. Tetapi kami seluruh Advent, organisasi Advent di seluruh dunia tidak tanggal 25-nya. Bisa dirayakannya di luar tanggal 25. Kami juga memperingatinya. Begitu ya. Hanya kami tak dipatokkan tanggal 23, 25, nggak seperti itu umat Advent ya. Gitu. Itu ya pendapat dari kami umat Advent. Titik.
Dari tadi Bu Darmi itu nggak ada yang membantah apa yang Ibu sampaikan. Yang ingin dicari tahu itu adalah bisa ditentukan tanggal 25-nya itu sumber datanya di mana itu loh Bu. Jangan aku tanya, saya kan Advent. Kalau Ibu kami tadi mengatakan berulang-ulang. Semestinya kan jawabannya kan sederhana. Kalau tidak tahu ya jawab saja tidak tahu gitu loh. Bukan, aku nggak mau mengatakan tidak tahu. Di dalam Alkitab dikatakan ada kelahirannya. Jadi kami orang itu tidak memperingati, tapi versi kami yang umat ditanya Advent. tanggalnya bukan lahir apa Yang enggak. dipertanyakan Kami itu tahu Kami kalau kan itu bukan aja. merayakan tanggal 25. Kalau itu kami Tanya tahu, mereka. nggak perlu dijelaskan kalau itu kami udah tahu. Kami tanya Iya, tanggalnya. tanya nanti mereka yang Kenapa berkompeten. tanggalnya bisa 25 dirayakan? Itu yang kami tanyakan. Itu tanya sama umat Kristen yang merayakannya. Makanya Bu Darni, aku udah pernah ke rumah Bu Darni, udah aku bilang kalau yang ibu nggak paham jangan ditanggapi Bu. Aku udah pernah kan kita ngomong di rumah ibu kan. Kalau yang ibu nggak paham jangan ibu tanggapi, dengarkan aja bagusan. Bukan, aku yang ngomong ini Bu. tanggapi dengan Aku yang versi pernah kami datang dong. ke rumah ibu Darni dulu, aku orangnya. Ya, Ini siapa aku- ini si inspirasi? Yang kami datang bertiga. Ya, Aku ngomong apa? Kalau ibu masuk ke ruang diskusi, kalau yang ibu nggak paham bagus ibu diam. Mana aku bilang kan? Kalau mau bertanya bagus ibu Inspirasi bertanya. itu inspirasi atau si Daniel Kami yang bertiga datang dari apa Iya. dari Islam Indonesia. Api. Satu Bang Inspirasi, satu Mana ada lagi Bang inspirasi di Daniel. situ? Nggak ada inspirasi di situ. Daniel, Glenn Daniel, saya, dan Glenn Sepul. sama bapak yang berjenggot. Sepul. Oh, berarti itu yang tinggi-tinggi itu ya? Ya, saya. Jadi ini aku menjawab versi Bunda Advent. Darmi. Oh, Bunda Darmi. ya. Kedatangan mereka ini untuk apa? Mau melamar Bunda Darmi atau gimana nih? Intimidasi kecil. Intimidasi kecil. Ibu Darni gimana sih? Makanya kami ketika kita keluar aja kami udah marah. Kenapa? Kami lihat Ibu Darni masuk live-nya sepapan jahat, bilang kami mau mengancam. Ricky, Padahal kami datang mengingatkan Ibu Darni supaya jangan terkena cinta hukum. ya. Mana ada aku bilang kalian Kami datang. melindungi Ibu ya. Kami ini Ricky ini ternyata monitor Bu. Enggak, salah. Yang membilang kan teman-teman itu. Teman-teman itu yang menyatakan, oh itu tahu Bu Darni. Mereka datang itu Makanya Bu, mengintimidasi. kami berniat baik. Kalau Kan aku saya udah mengatakan, bilang, saya kalian datang berniat baik. Kami bersiraturahmi, itu bilang. Gimana sih? Iya, Kami baik-baik itu di yang sana, sampaikan kan datanya di situ dia mau melamar. memang ingin berkunjung. Kami ingin berkunjung. Kebetulan pada waktu itu Bu Darni diserang oleh umat Islam karena dianggap menghujat. Saya udah bilang, saya nasihatin supaya jangan masuk dalam diskusi dialog yang Bu Darni nggak paham. Bahkan saya ajarin nih Bu Darni tentang Bible. Padahal saya nggak bawa Bible kan itu. Kami bertiga nggak buka apa-apa. Bu Darni buka catatan Bang Ricky, ibu. Bang Dalbo semuanya izin saya turun dulu ya. Ada keperluan keluarga. Jazakallah. Terima kasih waktunya. Bu Darmi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya mungkin agak berlebihan, ini tidak dimaksudkan untuk tidak hormat sama orang tua ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut aja dengan pastor jujur, Lodin. Iya, mudah-mudahan Bu Darni juga tidak marah sama saya ini ya. Teman-teman, Bang Juma, udah dibilang Sabar dulu. Bang Juma dibilang Iya. aku pelacur, masih Sudah begini, jangan dulu ngomong orang lain. Di sini sama saya dulu. Begini Bu Darni, tadi Bu Darni saya dengar mengambil Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu ya. Matius 1 ayat 18. Bukan Lukas 2 ayat 11 ayat itu. Masa Bu Darni Itu juga rubah ada. lagi? Iya, itu juga nah, ada. Itu saya katakan bahwa di situ itu malaikat Gabriel salah informasi, Bu. Di situ lebih hebat daripada malaikat, daripada Begini, oke, biar saya buktikan kalau saya bernarasi Kamu seperti umurnya itu. baru lahir Dengar kemarin. dulu. Oke, kita buktikan pakai data. Makanya kalau saya ngomong, Ibu jangan dulu ngomong lah. Satu-satu kita ngomong. Ibu seperti di arisan saja. Ini kan kita diskusi. Ketika saya mengatakan bahwa malaikat Gabriel salah informasi, seharusnya Ibu mengatakan, coba kamu buktikan, biar saya buktikan. Nah begini Bu, di Lukas 2 ayat 31, di situ malaikat Gabriel memberitakan kepada Bunda Maria, wahai Maria, kamu akan mengandung seorang anak lelaki dan kamu namakan dia Yesus. Jadi di situ seorang anak lelaki, bukan seorang anak Tuhan.
kamu akan mengandung seorang anak lelaki dan kamu namakan dia Yesus. Tetapi di Lukas 2 ayat 11 yang keluar Tuhan, Bu. Itu entah malaikat salah berita atau Lukas salah tulis. Jadi menurut Ibu bagaimana? Coba silakan Ibu jelaskan. Yang di dalam Lukas 2 seorang yang lahir adalah Tuhan, ya kan? Yang di ayat yang lain seorang anak laki-laki yang namanya Yesus. Apa rupanya salahnya di situ? Di sana mengatakan seorang laki-laki. Kan Yesus datang ke dunia ini pada saat itu seorang laki-laki, yaitu Yesus namanya. Dan Lukas juga menerangkan bahwasanya di sana dikatakan malaikat berkata, akan kau lahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan juru selamat. Di mana salahnya? Kami nggak ada untuk membingungkan itu. Kalian aja yang membingungkan karena kalian tak beriman kepada Alkitab. Itu dia. Begini Bu. Saya katakan sama Ibu Darni, bulan depan Ibu Darni terima AC dari saya ya. Begitu tiba-tiba datang bulan depan yang Ibu Darni terima hanya kipas angin bukan AC. Nah ini kan satu kan, salah pengiriman ini. Jadi berita di Lukas 1 ayat 31 itu kamu akan mengandung seorang anak lelaki, bukan anak Tuhan. Seorang anak lelaki dan kamu namakan dia Yesus. Ketika di Lukas 2 ayat 11 yang keluar Tuhan. Sekarang saya tanya sama Ibu Darni, apakah Ibu Darni meyakini bahwa yang keluar dari rahim seorang Maria, seorang manusia biasa, itu manusia apa Tuhan, apa Tuman, Tuhan manusia? Silakan. Ya, jawaban saya. Karena ada dalil mengatakan di dalam Matius 1 ayat 18 ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, ya. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Kalau di Al-Qur'an ditiupkan dari Roh Kudus, kan gitu. Nah, itu. Jadi sewaktu dia datang ke bumi kan sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat, antikristus, ya. Jadi kami umat Kristen yang Trinitas percaya Yesus itu datang sebagai Tuhan, sebagai manusia, dan malaikat juga mengabarkan dia adalah Tuhan dan juru selamat. Karena Yesus ini kan wujud Allah di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Nah, Yesus ini adalah dirinya Bapa itu, yaitu firman Bapa itu yang menjadi manusia turun ke bumi. Makanya Yesus nanti yang akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Makanya Yesus di akhir zaman akan menghidupkan orang mati kelak. Yohanes 6 ayat 40. Makanya nanti juga di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 ayat 10, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kenapa dia semua mengambil kuasa? Karena dia yang terhampiri. Allah itu Jah, Allah itu Roh, Allah itu tak terhampiri. Tunggu dulu 2 menit lagi. Allah itu tak bisa kelihatan. Allah itu tidak bisa datang ke bumi, maka diutusnya dirinya, itulah firman-Nya menjadi manusia agar bisa menghampiri dunia ini. Itu diberikan kekuasaan penuh kepada anak Allah itu, anak Allah gelarnya, ya, itu dia. Oke Ibu, jadi ini saya tanya lain, Ibu jawab lain ini. Nah, jadi kita lanjutlah Bu. Begini Bu, saya tanya sama Ibu. Sekarang Ibu meyakini bahwa Tuhan Ibu itu adalah seorang laki-laki, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dan dia laki-laki ya, dia laki-laki. Nah, laki-laki normal Bu. Sekarang begini Bu, Tuhan ini kan maha melihat, maha mendengar. Di sisi lain Tuhan Ibu ini juga kan laki-laki biasa. Begitu. Nah, bagaimana ketika ada perempuan yang mandi itu, apakah Tuhan harus tutup mata? Karena Yesus ini kan datangnya dari Roh Kudus, dari diri Bapa itu, bagian Bapa itulah Yesus ini. Jadi percabulan, pikiran-pikiran kotor tidak ada bersama dia. Emangnya seperti kita manusia atau seperti nabi-nabi terdahulu meniduri banyak wanita? Kan enggak. Sabar Bu, pelan-pelan dulu. Jangan samakan, tunggu dulu. Jangan samakan Yesus dengan manusia-manusia yang lain yang punya pikiran cabul, ya gitu. Kalau Yesus suci adanya, dia berasal dari yang saya tanyakan begini Bu, saya tanyakan begini. Yesus ini kan manusia biasa, sepenuhnya manusia biasa, laki-laki, mempunyai syahwat. Sepenuhnya lain, dia itu adalah Tuhan. Tuhan ini maha melihat. Ketika ada wanita yang mandi, otomatis Tuhan ini kan maha melihat. Di sisi lain dia laki-laki biasa, normal. Bagaimana caranya? Apakah dia harus tutup mata ketika ada yang mandi?
Karena dia maha melihat nih. Itu yang ibu jelaskan. Bukan ibu katakan bahwa oh dia tidak menikah, dia tidak, berarti Tuhan ibu jomblo dong kalau begitu. Aku kan nggak kalau ibu sekarang begini ibu, laki-laki yang normal kalian kan. Makanya itu Bu, ibu dengar dulu, ibu simak baik-baik. Jangan kita tanya seputaran Jakarta, ibu jawab sampai ke Papua. Habis ongkos kita ini Bu. Begini Bu, yang saya tanyakan begini. Atau simpelnya begini Bu, simpelnya begini. Ibu punya Tuhan ini sepenuhnya laki-laki, manusia biasa, punya syahwat, sepenuhnya Tuhan. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Ini dua natur yang ada dalam diri Yesus tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Ingat, tidak bisa dipisahkan ya. Ketika ada seorang wanita yang mandi, Tuhan ini kan maha melihat nih. Sisi lain juga dia laki-laki normal, gentle ini. Nah, bagaimana cara dia itu? Apakah dia tutup mata? Kan dia maha melihat ini. Coba ibu jabarkan itu. Syukrona Bang Guru. Makanya di dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu kan nggak kawin kan? Ya, Bang. Apa kawin Isa Al-Masih di Al-Quran? Ibu mau menyamakan Yesus sama Isa Al-Masih? Ibu yakin sama? Sebenarnya ibu yakin sama? Sabar dulu. Saya tanya tentang Yesus, bukan tentang Isa Al-Masih. Ibu sama yakin itu. Isa Al-Masih sama Yesus sama? Isa Al-Masih itu bahasa Ibu yakin sama atau tidak? Ibu yakin sama atau tidak? Biar enak diskusi. Cuman ada yang membohong-bohong. Ibu yakin sama atau tidak? Ada yang ibu yakin sama atau tidak? Di antara dua ini ada penipu. Mana yang penipu? Nantilah hakim yang kita adil bahas yang lain kan? Ayo, mabuk lagi ibu ini. Masuk dulu ke sana. Jadi tadi lari kepada penjawabanku tadi. Yesus itu jangan kau samakan sama aku aja. Izin. Aku mau nanya aja sama aku aja. Assalamualaikum. Belum ku jawab. Biar ini maha melihat. Sama aku aja, Bu Darmi. Tunggu, biarkan dulu kelar ini. Sabar. Kita selesaikan. Tuhan maha melihat ini. Tuhan maha melihat. Karena kalau mereka katakan dia punya dua natur. Nah, Tuhan maha melihat. Sisi lain dia laki-laki normal biasa, ibu, laki-laki. Nah, ketika ada wanita yang mandi, bagaimana cara Tuhan itu? Apakah tutup mata atau dia kasih mati dulu? Apa on off ketuhanannya itu? Biar dia tidak melihat, dia tidak mendengar. Bagaimana Islam ketika ada pengantin baru yang sementara berkelahi di atas ranjang? Apakah Tuhan maha mendengar? Silakan. Oke. Nah, sesuai dengan data Matius 1 ayat 18, Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Dia bukan berasal dari persetubuhan manusia dan manusia bersatu lalu lahirlah, membuahi. Itu ada nafsu di sana, ya kan? Tetapi kelahiran Yesus tidak ada nafsu. Dia datangnya dari Roh Kudus tanpa bersetubuh ayah dan ibunya. Jangan bedakan Yesus dengan para nabi yang berbuat banyak wanita, banyak istri-istrinya, ya. Bahkan malah mengawini anak kecil ada. Bahkan ibu ini saya tanya lain, ibu jawab lain. Yesus tidak seperti itu. Tunggu dulu, jangan dengar dulu ibu. Aku meluruskan Yesusku. Iya, ibu ini mabuk ini. Perempuan pemabuk ya, kasihan ini sama keturunannya jadi pemabuk semua. Aku hanya mendengarkan ocehan kalian yang sampah itu tentang Tuhan Yesusku yang kudus itu. Bukan, ibu jawab dengan sesama ibu. Kan ibu katakan Yesus ini dia Yesus itu di sisi Yesus lain dia manusia biasa loh. Dengan manusia-manusia berpikiran cabul. Jangan samakan. Dia berasal dari Roh Kudus. Kita manusia berasal berarti dari Yesus nafsu. Punya kekurangan. Yesus punya kekurangan, Bu. Berarti Yesus Bukan punya kekurangan. Dia sempurna. Begitu. Dia tidak ada nafsu dalam dirinya. Apa yang dalam terus dari Roh bagaimana Kudus cara itu Yesus? kekurangan? Bagaimana cara Yesus melampiaskan syahwatnya? Bagaimana caranya? 51 atau Emang gimana? kau kira dia manusia cabul sampai dia memuaskan nafsunya di dunia ini? Di dunia ini dia tidak bernafsu, dia manusia nafsu. atau tidak? Dia datang kemari bukan bercabul-cabul. Dia datang ke bagaimana dunia ini caranya? untuk menyelamatkan Berarti dia tidak punya nafsu. Dunia. Bukan bercabul, dia datang ke bumi ini. Kayak mana sih kalian ini? Tapi dia manusia biasa, Ibu. Otak kalian itu kotor. Artinya sudah otak ada kalian titik itu poinnya otak di cabul sini. aja melulu. Otak mesum aja melulu. Kak Darmi ini mengatakan Yesus ini tidak sempurna. Artinya karena ada kekurangan satu. Ya lanjut. Kalau nggak sempurna Yesus, kenapa kalau Paulus saya tahu ada datanya. Paulus dikocok iblis. Ada datanya. Saya tampilkan datanya. Paulus dikocok iblis. Kalau Yesus ini bagaimana caranya? Yesus datang menghakimi dunia. Sekarang Yesus berada di surga. Gimana sih kalian? Enggak, macam mana otak kalian itu bentuk? Oke, biar saya buka datanya. Saya buka datanya biar dia tahu. Saya buka. Sih kalian ini.
Masa kalian bilang lagi Yesus mau bersama-sama? Kita buka data. Oke, kita buka data ya. Kita buka data. Otak kalian itu kotor kali, betul. Kotor. Ya, buka coba datanya. Ya, sabar. Oke. Sudah. Bentar, Ibu. Mute kan dulu itu, dia ngomong pakai satu mulut lah, Ibu. Aduh. Ya sudah. Kalau Yesus Budarnya bilang nggak punya nafsu, berarti bohong. Sekarang begini. Sekarang begini. Kalau Paulus cara untuk memuaskan syahwat mungkin seperti ini di 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Untuk apa ini? Untuk mengocok aku. Ini dikocok, ini dikocok, kocok, ini dikocok, mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ini udah penghujatan bebas ini namanya. Enggak ada kayak gitu dengan kitab kami, woy. Paulus itu ini kan mengocok ini, Bu. Mengocok itu bagaimana? Mengocok kan begini. Paulus itu tidak pernah mengawini anak kecil. Ini mengocok. Cari seorang utusan iblis untuk mengocok. Di luar dari Alkitab. Ini. Di Korintus 2 Korintus 12 nomor 7, nomor antrian 7. Ini kan mengocok ini. Ada tuh. Buka. Ini saya tunjukkan data kok. Silakan lihat. Ada kocok atau mengocok atau apa sih itu? Kalian itu penipu, kalian pendusta itu. Begitulah penipu mengatakan penipu. Ya, di ini ada data loh. Sama dengan data saya juga sama. Oh ya, Mang. Aduh, kalau Paulus kita sudah tahu sawahnya berarti dikocok iblis. Kalau Yesus bagaimana 51 atau dikocok juga sama iblis? Semakin kau berkata-kata dengan data Bu. Semakin banyaklah dosamu tercatat di dalam gini dulu Pak Pendeta Lodin. Silakan Bunda Darmi dibaca dulu datanya di 2 Korintus 12 nomor 7. Apa maknanya itu, maksudnya? Kok bisa Paulus ini dikocok-kocok dia? Apa maksudnya ini? 2 Korintus 15 kayaknya enggak ada 15 sampai 13. Yang dikocok-kocok. Siapa 2 Korintus 12 Ibu. 2 Korintus 12 nomor antrian 7. Nomor 7. 12 nomor antrian 7. Ini judulnya di atas, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Pantasan Paulus buntingnya dikocok ternyata. Oh enggak, itu otak kalian yang cabul. Karena otak kalian itu cabul-cabul aja di otak kalian itu. Paulus enggak pernah bercabul. Ya, judul perikopnya Paulus mengikuti kursus masak. Dan dia mengocok-ngocok itu lagi bikin telur, kocok-kocok gitu. Bikin adonan. Oh, mana dia? Ya, cek. Budarnya hilang. Perikopnya itu, judul perikopnya itu Paulus kursus masak, khusus bikin kue. Budarnya hilang. Halo. Aduh, makanya jangan marah-marah melulu, naik lagi lah. Jadi ini saya Herman juga data-data seperti ini. Kok Paulus dikocok? Dia udah baca data terus mau gimana itu turun langsung. Jangan salah persepsi.